أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat, semoga kita senantiasa dicintai dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang akan kita lakukan ini berupa ibadah menuntut ilmu diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya setiap pekan yang keempat di hari Sabtunya kita membahas sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah sampai pada sahabat yang mulia, sahabat yang ke-10 dari urutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merekomendasikan kepada 10 sahabat tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita sempat menyinggung beberapa poin tentang beliau pada pertemuan yang lalu. Tidak mengapa kita mengulang kaji kembali. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nama aslinya adalah Amir. Abu Ubaidah adalah kunyah. Kalau di dalam istilah Arabnya, setiap nama yang diawali Abu, diawali oleh Ummi, itu biasanya adalah kunyah. Namun beliau ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Kalau kita merujuk pada kitab sejarah, nama asli beliau ini adalah Amir. Nama ayahnya adalah Abdullah. Namun ayahnya tidak dikenal. Artinya tidak disebutkan di dalam nasab ketika menyebutkan nama beliau. Entahkah karena memang ayahnya ini adalah termasuk yang memusuhi beliau, bahkan mencoba untuk membunuh beliau, sehingga beliau tidak suka nama beliau itu dinasabkan langsung kepada ayahnya. Adapun bin Al-Jarrah, Al-Jarrah ini bukan ayahnya tapi kakeknya. Jadi dia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sehingga Abdullahnya dilompatkan oleh beliau. Maka kalau kita melihat nama asli beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dobbah bin Al-Harith bin Fihr
bin Fihr ini adalah kakek yang kesekiannya. Fihr ini asal muasal suku Quraisy. Jadi Fihr itu memiliki keturunan yang sangat banyak. Setelah memiliki anak cucu lagi, menjadi komunitas yang begitu besar. Lalu Fihr ini karena memang nama yang dikenal tidak hanya Fihr di saat itu, dia juga nama lainnya adalah Quraisy. Nama lainnya Quraisy, sehingga suku Quraisy itu berasal dari Fihr ini. Dan Fihr ini juga nanti akan ketemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Fihr ini memiliki beberapa anak. Di antara anaknya itu adalah Al-Haris. Al-Haris ini cicit-cicitnya nanti bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Fihr juga buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari anaknya Ghalib. Ghalib memiliki anak, memiliki cucu, lalu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nasab Abu Ubaidah dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya ketemu pada nasab Fihr ini. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibunya bernama Umaymah. Nama ibu beliau adalah Umaymah bintu Ghanam bin Jabir. Ibunya ini adalah berasal dari suku bangsawan, orang yang terpandang di sukunya. Ibunya sebelum meninggal dunia sempat mendapatkan hidayah Islam, sehingga diabadikan oleh beberapa kitab para ulama mengenai sejarah tentang Umaymah ini. Beliau termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam. Adapun sejarah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di masa jahiliyah tidak didapatkan terlalu banyak di dalam kitab-kitab para ulama. Karena memang beliau ini masuk Islam di usia yang masih remaja sekali. Sehingga tidak terlalu banyak catatan buruk beliau di zaman jahiliyah. Oleh karenanya para ulama ketika mencatat sejarah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini langsung pada masa-masa keislamannya. Adapun di masa-masa jahiliyah itu hampir tidak ada kisah-kisah tentang beliau. Yang dimaksud kisah-kisah di sini adalah kisah-kisah yang menarik untuk diangkat, kisah-kisah yang menarik untuk diceritakan di zaman jahiliyah. Beda seperti sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Umar bin Khattab, Abu Bakar, karena memang usia-usia ketika mereka masuk Islam sudah dewasa, sudah sering bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa-masa jahiliyahnya. Sehingga ada catatan-catatan yang perlu kita bacakan terkait dengan sejarah beliau di masa jahiliyah. Adapun Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau tidak didapatkan di dalam kitab-kitab sejarah terkait dengan kisah-kisah jahiliyah beliau. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada keutamaan yang ada pada sahabat yang mulia ini. Keutamaan yang pertama, tidak diragukan lagi, ialah beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sering sekali kita ulang-ulang dari sahabat Abu Bakar sampai sahabat yang ke-10 ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa perlu harus dihisab dan tidak diazab. Ini sepakat para ulama mengenai hal tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah 4 khalifah yang pertama. Abu Bakar, kemudian Omar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah Ali, Talha, lalu kemudian Zubair bin Al-Awwam, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf. Setelahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelahnya Sa'id bin Zaid. Yang ke-10 adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ini sering kita ulang-ulang karena memang ini adalah 10 sahabat yang terbaik, dan urutannya
ranking sahabat yang terbaik itu adalah sesuai dengan urutan ini. Bukan artinya sahabat-sahabat yang lain tidak masuk surga. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi dengan momen-momen yang lain. Seperti Uqasah yang beliau berdiri di mana Rasulullah SAW mengatakan akan ada 70.000 dari umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu berdiri seorang sahabat, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari golongan tersebut." Kata Rasulullah, "Anta minhum." Kamu pun termasuk dalam golongan itu. Siapa sahabat itu? Uqasah. Seperti sahabat yang lain, Bilal bin Rabah, banyak sahabat-sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Namun spesial 10 sahabat ini karena memang diurut oleh Rasulullah SAW, sehingga para ulama pun menjadikan urutan ini sebagai ranking terbaik para sahabat, dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kemudian di antara keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah beliau salah satu dari 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Satu di antara 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Apakah ini merupakan sebuah keutamaan? Iya. Ini suatu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa orang-orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama sekali memeluk agama Islam ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini predikat Allah ridho kepada seorang, ini suatu hal yang sangat besar. Allah ridho terhadap seseorang, ini suatu hal yang sangat besar. Adapun seseorang ridho kepada Allah, ini hal yang biasa. Belum tentu seseorang itu, seorang mukmin, seorang muslim, ridho Allah sebagai Tuhannya. Belum tentu Allah ridho kepada dia. Tapi ketika Allah ridho kepada seorang mukmin, maka secara otomatis mukmin itu pasti ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini bukan hal yang mudah. Tapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah telah diabadikan oleh Allah, memastikan secara pasti bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka-mereka yang masuk Islam di mula-mula Islam itu datang, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan ini juga dilihat dari sisi orang-orang yang mengikuti. Karena memang ketika pelopor pertama atau orang yang pertama sekali melakukan sebuah kebaikan, maka orang-orang setelahnya yang mengikuti itu pahalanya akan didapatkan oleh orang yang pertama melakukan kebaikan itu. Tidak usahlah kita jauh-jauh mengambil contoh. Misal masjid yang sekarang kita berada di dalamnya ini, dulu masjid tidak seperti ini. Di awal mula merintisnya masjid ini tidak seindah, tidak sebagus, dan tidak sebanyak ini jamaahnya. Hanya bisa dihitung dengan jari 1, 2, 3, paling banyak 6 sampai 10 jamaah. Tapi mereka adalah orang-orang yang terus berupaya untuk mensyiarkan syiar-syiar agama Islam, terus ingin memakmurkan masjid ini. Ini orang-orang yang pertama sekali di antara perintis-perintis masjid ini, insya Allah akan mendapatkan pahala setiap orang yang datang ke sini. Oleh karenanya, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama sekali melakukan sebuah kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti oleh sekian ratus orang setelahnya, sekian ribu orang setelahnya, maka sekian ratus dan sekian ribu yang mengikutinya itu pahalanya juga akan didapatkan oleh orang-orang yang pertama sekali melakukan kebaikan. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga,
Beliau termasuk orang-orang yang pertama berhijrah di negeri Habasyah. Jadi hijrah yang pertama sekali adalah hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ke negeri Habasyah sebelum ke kota Madinah. Ada beberapa sahabat, hitungan belasan, 16 orangan sahabat yang ketika itu melarikan diri mereka untuk menyelamatkan agama, karena memang agama mereka tidak bisa diamalkan, tidak bisa untuk dikembangkan di kota Mekkah, karena mereka mendapatkan intimidasi, cercaan, celaan, bahkan nyawa taruhannya, sehingga mereka harus menyelamatkan diri dan agama mereka ke negeri Habasyah. Nah, ketika itu para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam hijrah yang pertama ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kenapa ini termasuk dalam kategori keutamaan? Karena hijrah adalah merupakan ibadah. Ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hijrah ini tidak berlangsung lama, hanya hitungan bulan. Setelah sampai ke negeri Habasyah tersebut yang dipimpin oleh seorang raja yang digelar dengan Najasyi. Jadi setiap raja yang dipimpin di negara tersebut gelarnya adalah Najasyi, sebagaimana raja yang memimpin Mesir disebut dengan gelarnya Fir'aun. Namanya bukan Fir'aun, tapi gelar raja tersebut disebut dengan Fir'aun. Makanya ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Namanya bukan Fir'aun, hanya sekedar gelar pemimpin ketika itu. Nah, para hadirin hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai di negeri tersebut, mereka yang berhijrah ini mendapatkan kabar bahwa yang dulunya orang-orang Quraisy memusuhi dakwah Rasulullah SAW telah berbalik arah mencintai dan menerima dakwah Rasulullah. Ternyata kabar ini adalah kabar, kalau bahasa kita, hoax. Ternyata kabar ini adalah kabar tidak benar. Hanya mengambil potongan berita. Bagaimana berita tersebut bisa tersebar? Karena di saat itu Rasulullah SAW di depan Ka'bah membaca sebuah surahnya adalah surah An-Najm. Dari awal Rasulullah membaca surat tersebut didengarkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Sampai terakhir Rasulullah membaca surah An-Najm itu, ada perintah Allah Subhanahu wa taala di sana untuk bersujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. Di situ ada perintah untuk sujud. Lalu Rasulullah SAW sujud tilawah di akhir daripada surah An-Najm itu. Dan orang-orang kafir Quraisy yang mendengar Rasulullah SAW membaca surah An-Najm ini, mereka tidak bisa menahan diri mereka. Mereka pun ikut sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Potongan kisah inilah yang disebarkan kepada mereka orang-orang muslim yang telah berhijrah. Mereka menyebarkan isu bahwa orang-orang kafir Quraisy sekarang telah menerima dakwah Rasulullah. Lihat, mereka telah ikut sujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah bersujud di akhir surah An-Najm. Padahal kata para ulama, ketika itu orang-orang Quraisy karena memang paham terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, karena apabila dibacakan Al-Qur'an ini mereka pun tersihir, terbawa dengan nikmatnya gaya bahasa Al-Quran tersebut, sampai-sampai mereka pun terikut, tak bisa menahan diri, padahal mereka membenci untuk sujud. Bayangkan tempat yang terhormat, ini kan tempat yang terhormat, berada di posisi teratas, lalu diletakkan di bawah, dan posisinya sangat bawah sekali, bahkan suatu hal yang hina, lebih tinggi daripada tempat yang terhormat tersebut, yaitu dubur kita. Bayangkan di posisi sujud itu kan dubur lebih tinggi daripada suatu yang kita banggakan wajah ini. Ini adalah perkara yang tidak disukai oleh orang-orang jahiliyah. Tapi di saat itu mereka tidak bisa menahan diri. Mereka pun ikut sujud. Seluruh orang yang ada di depan Ka'bah tersebut sujud manakala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah. Nah, kisah inilah yang didapatkan oleh mereka. Maka mereka mendapatkan berita bahwa orang-orang kafir Quraisy ikut sujud, ikut solat bersama Rasulullah SAW, telah menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pulang kembali ke kota Mekah. Tapi apa yang mereka dapatkan?
yang mereka dapatkan tidak seperti apa yang mereka dengarkan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang berikutnya adalah menampakkan bukti keimanan beliau. Ini sempat kita singgung juga di dalam peperangan Badar. Beliau menampakkan keimanan, kesungguhan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan beliau kepada Allah, kepercayaan dan keyakinan beliau dengan agama yang beliau ikuti, yaitu al-Islam. Apa buktinya? Buktinya di peperangan Badar. Dan sikap beliau ini, sikap berpegang teguhnya beliau terhadap agamanya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah." Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah, mereka beriman pada hari akhir. Yuwadduna man hadallah, mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi antara sesama orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan sekelompok kaum yang kaum tersebut saling mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Ternyata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini di dalam sejarahnya, ayahnya adalah termasuk orang-orang yang membenci Allah dan membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingkat kebenciannya ini tidak hanya sekedar menghina, mencaci, tapi sudah sampai pada tingkat ingin membunuh anaknya dan putranya sendiri. Bahkan terlihat pada peperangan Badar. Di peperangan Badar tersebut, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tentu berada di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengherankan adalah ada seorang laki-laki yang berambisi sekali untuk membunuh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Seorang laki-laki ini sudah berusaha. Di mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia tetap mengejarnya. Abu Ubaidah berpindah lagi. Abu Ubaidah tahu tentang laki-laki tersebut, tapi Abu Ubaidah tidak ingin menebaskan pedangnya kepada laki-laki itu. Dan para sahabat-sahabat ketika itu terheran-heran, kenapa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membiarkan laki-laki itu. Dia berpindah lagi ke tempat yang lain. Laki-laki ini mengikuti lagi. Kemudian Abu Ubaidah pindah lagi ke posisi yang lain. Laki-laki ini juga ikut menyerang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Ternyata setelah selesai peperangan tersebut, dikaji kembali siapa laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah ayah daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengambil sikap bahwa daripada dia yang terbunuh, maka dia yang harus membunuh terlebih dahulu. Ternyata yang dia bunuh adalah ayahnya sendiri. Dan ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti yang sangat kuat bahwa seorang muslim itu meyakini sebuah akidah yang disebut dengan akidah al-wala dan al-bara. Al-wala adalah loyalitasnya, kecintaannya yang sangat besar kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga tidak melihat apakah itu adalah orang yang satu nasab dengannya, apakah itu adalah orang yang dia lahir dari orang tersebut. Tidak melihat nasab, tidak melihat saudara. Bahkan sekalipun itu adalah ayahnya, sekalipun itu adalah putranya, sekalipun itu adalah keluarga besarnya, selama ia mencela, ia tidak menyukai Islam, memusuhi agama Islam, musuhi Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh berkasih sayang dengan mereka. Sampai-sampai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun membunuh ayahnya sendiri. Dan di sini bukan artinya kita bermudah-mudahan, bukan artinya kita bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah orang-orang kafir yang tidak satu akidah dengan kita. Kenapa di sini Abu Ubaidah membunuh ayahnya? Karena memang di dalam kondisi perang. Buktinya Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya di luar peperangan. Adapun di kondisi perangan, karena memang untuk membela diri, Abu Ubaidah membunuh ayahnya. Adapun di luar peperangan, apalagi orang-orang kafir yang hidup bersama kita, berdampingan dengan kita di negeri yang kita cintai ini, darah mereka
tidak halal untuk ditumpahkan. Karena mereka termasuk kafir yang dijaga keamanan oleh negara, darahnya dijaga keamanannya, kemudian harta bendanya itu dijamin oleh negara kita. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak berhak untuk menumpahkan darah mereka. Adapun ketika di peperangan orang-orang kafir yang menyerang kita atau orang-orang kafir yang jelas permusuhannya mencoba untuk membunuh kita, lalu kita membunuhnya, hal ini tidak mengapa, tidak terlarang dalam agama Islam. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan beliau, dan ini keutamaan yang sangat menonjol yang ada pada diri beliau, beliau itu mendapatkan julukan aminu hadhil ummah. Amin. Amin ini kalau kita terjemahkan pada bahasa kita apa ini? Al-amin. Apa kalau diterjemahkan al-amin itu? Terpercaya. Al-amin ini adalah terpercaya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan para umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling terpercaya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini bukan artinya Abu Ubaidah hanya orang-orang yang amanah, yang terpercaya, bukan. Sahabat-sahabat yang lain pun Al-Amin, terpercaya. Tapi penamaan gelar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga gelar ini sangat lengket dengan diri beliau. Dan kenapa beliau mendapatkan gelar tersebut? Karena sifat ini memang betul-betul lengket pada diri beliau, bahkan ada pada diri beliau sepanjang bermuamalah dengan beliau. Siapa saja yang bermuamalah dengan beliau. Nah sekali lagi bukan artinya sahabat-sahabat yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman tidak amanah seperti beliau, tidak. Sama seperti gelar-gelar yang lain. Contoh As-Siddiq. As-Siddiq ini gelar buat siapa? Buat Abu Bakar. Apa arti As-Siddiq ini? Membenarkan. Bukan artinya sahabat-sahabat yang lain juga tidak membenarkan dakwah Rasulullah, tidak membenarkan Rasulullah, tidak membenarkan Allah. Semua para sahabat memiliki pembenaran terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Hanya saja kenapa Abu Bakar yang diberikan gelar oleh Rasulullah As-Siddiq? Karena orang yang pertama membenarkan dakwah Rasulullah adalah Abu Bakar. Yang pertama sekali membenarkan dakwah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Rasulullah memberikan gelar tersebut. Nah gelar Amin, Al-Amin ini, kepercayaan umat ini, lihat, bukan kepercayaan satu kelompok gitu, bukan kelompok tertentu, tidak. Semua umat Islam ini, Al-Aminnya, kepercayaan umat ini, keseluruhan umat Islam ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, julukan ini atau gelar ini didapatkan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini diabadikan oleh kitab-kitab hadis, diantaranya adalah Al-Imam Bukhari, Imam Muslim mengabadikan hadis yang meriwayatkan hal tersebut. Anas bin Malik pernah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin aminan." Sesungguhnya setiap umat sebelum Nabi Muhammad itu memiliki beberapa golongan umat. Nah kata Rasulullah SAW, setiap umat itu ada aminnya, orang yang dipercaya. Wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Adapun umat kami ini, yakni umat Islam, padahal ketika itu adalah Rasulullah SAW berbicara di hadapan para sahabat-sahabatnya. Adapun umat kami ini, yakni umat Islam, ayyatuhal ummah, wahai umat sekalian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yaitu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah para hadirin hadirat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab kenapa nama beliau ini atau gelar beliau ini didapatkan oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah sebuah kisah. Ada beberapa utusan dari Najran. Najran ini sebuah daerah perbatasan sekarang antara Arab Saudi dengan Yaman.
Nah, ini ada beberapa utusan dari daerah Najran tersebut untuk menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana, maka mereka utusan-utusan ini tentu bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Kalau kita mungkin dutanya lah. Jadi perwakilan dari sebuah daerah atau sebuah negara, dan perwakilan yang diwakilkan itu bukan orang-orang yang bodohnya, tapi orang-orang yang cerdasnya, orang yang pintarnya. Ketika mereka diwakilkan dari negara Najran itu, mereka pun berpakaian dengan pakaian yang rapi, pakaian yang mahal, menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, yang pertama sekali mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Nabi Isa. Wahai Rasul, dia tidak mengatakan Rasul, wahai Muhammad, bagaimana pendapat Anda tentang Isa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isa itu sama saja halnya seperti Adam. Mereka ingin menjelaskan secara tidak langsung kepada Muhammad bahwa Isa ini adalah makhluk Allah yang spesial. Isa ini adalah seseorang yang lahir tanpa ibu, tanpa ayah. Ini kan bukan manusia biasa. Kenapa kalian tidak menganggapnya ini seperti hal yang luar biasa? Kenapa kalian tidak menganggapnya seperti kami yang mengkultuskan mereka? Namun kemudian Rasulullah SAW menjawab, inna masala Isa, dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-59 sampai 61. 59 sampai 61 kisah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan perwakilan daripada orang-orang Najran tersebut. Kata Allah, inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaan Nabi Adam. Kalau kalian mengkultuskan Nabi Isa, seharusnya Nabi Adam lebih utama. Karena Nabi Adam itu terlahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Adapun Nabi Isa hanya terlahir tanpa ayah, dia memiliki ibu. Khalaqahu min turab, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam itu diciptakan dari turab, dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah Nabi Adam. Sama Isa juga seperti itu. Allah tiupkan ruh ke dalam rahim Maryam alaihissalam. Kemudian Allah katakan, kun fayakun. Wahai Isa, jadilah, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Wahai Muhammad, katakan kepada utusan Najran tersebut, sesungguhnya kebenaran itu dari Allah dan jangan engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Artinya, utusan dari Najran ini tidak menerima. Sudah terbantahkan sebenarnya. Dengan firman Allah, dengan kisah yang nyata, mereka juga meyakini Nabi Adam alaihissalam sudah terbantahkan. Tapi tetap mereka ngotot. Tetap mereka tidak menerima. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bermubahalah. Ini bermubahalah. Apa itu mubahalah? Bermubahalah itu adalah saling melaknat. Dan ini biasa terjadi antara orang-orang yang menolak kebenaran dengan orang-orang yang menetapkan sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah kebenaran, tapi ada orang yang mengatakan ini bukan sebuah kebenaran. Tapi umumnya terjadinya mubahalah di zaman Rasulullah itu antara orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Bukan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman. Apalagi yang diperdebatkan itu adalah masalah-masalah khilafiyah. Masalah-masalah yang sudah terjadi perdebatan para ulama di sana. Maka tidak boleh dilakukan mubahalah ini. Adapun mubahalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah bersama utusan Najran yang mereka ngotot tidak mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah SWT mengatakan, faman hajjaka fihi, jika mereka terus mendebat engkau wahai Muhammad, tidak mau menerima apa yang kau sampaikan, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, sudah sampaikan ilmu kepada mereka, hujjah-hujjah kepada mereka, fakul, katakan kepada mereka itu, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kata Allah,
panggil mereka. Kumpulkan anak-anak mereka dan anak-anakmu. Ketika itu Rasulullah SAW pun memanggil istri-istrinya dalam sebuah riwayat. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pun memanggil cucu-cucunya, Hasan, Husain ketika itu. Mereka juga kumpulkan keluarga mereka. Kumpulkan orang-orang yang diutus oleh Najran tersebut. Mereka sudah berkumpul. Rasulullah pun berkumpul. Manggil istri, manggil anaknya. Summa nabtahil. Kemudian lakukan mubahala bersama mereka. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kami akan jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Nah, ketika itu sedang terjadi akad mubahala itu, saling melaknat, siapa yang benar maka dia akan dibebaskan dari siksaan Allah di muka bumi ini. Tapi siapa yang berdusta dalam perkara itu, siksaan Allah akan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, ketika sudah siap-siap ingin berakad mubahala, langsung ketika itu dalam sebuah riwayat diceritakan di tengah-tengah wadi. Wadi itu adalah lembah. Lembah di antara dua gunung yang besar. Disitulah terjadi mubahala itu. Ketika akad itu sedang berlangsung, sudah terlihat tanda-tanda azab Allah itu semakin dekat. Sudah mulai bendung, bahkan dari arah kejauhan terlihat ada kumpulan awan hitam yang seperti angin yang sangat kencang, yang siap untuk mengazab, menyiksa orang-orang yang mana dari dua kelompok ini yang berdusta. Ketika itu terlihatlah oleh orang-orang utusan Najran ini, kiri kanan dari kejauhan terlihat sudah ada tanda-tanda azab Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, lalu mereka membatalkan mubahala tersebut. Mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak, kami tidak mau bermubahala. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh mereka, ya sudah wahai Muhammad, kami tidak menerima dakwahmu, tapi kamu tidak mau diperangi. Lalu apa pilihan berikutnya? Pilihannya adalah membayar jizyah. Membayar jizyah, upeti, pajak lah bahasa kita. Tapi bukan pajak yang kita gambarkan ya, ini hanya sekedar mendekatkan pemahaman. Jadi setiap perorangan dari orang-orang Najran, orang-orang kafir Najran itu, mereka harus membayar pajak kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ribuan orang yang tinggal di sana, setiap orangnya harus mengeluarkan jizyah ini, upeti kepada Rasul SAW. Nah, utusan ini tidak ingin, ini kan uangnya besar. Jadi wahai Muhammad, kalau memang kami memilih pilihan untuk membayar jizyah saja, tapi utuslah kepada kami orang yang terpercaya di antara kalian. Nah, inilah di sini Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan aminu hadhil ummah. Kata Rasulullah, baik kalau begitu, kalau kalian memang minta siapa di antara kami ini adalah orang yang terpercayanya, saya akan utus orang tersebut. Agaknya sedikit ragu ini si utusan Najran ini terhadap utusan Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah ulangi lagi, inna amina hadhil ummah haqqa al-amin, sesungguhnya kepercayaan umat ini yang benar-benar terpercaya. Ditambah lagi Rasulullah SAW, yang benar-benar terpercaya. Kalau di hadis yang tadi Rasulullah hanya mengatakan kepercayaan umat ini, tapi di hadis yang lain, di hadis ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya kepercayaan umat ini yang benar-benar terpercaya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sampai-sampai ketika itu sebelum Rasulullah mengeluarkan siapa seorang yang akan diutus untuk mengambil upeti tersebut, Rasulullah SAW berkumpul kepada para sahabatnya. Ini sebelum Rasulullah SAW menunjuk Abu Ubaidah sebagai aminu hadhil ummah. Ketika itu ada para sahabat kumpul bersama Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah ungkapannya yang diabadikan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kata Umar bin Khattab, "Ma ta'arradtu lil imarah wa ma ahbabtuha." Sesungguhnya aku tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku tidak pernah sama sekali menawarkan diri, menonjolkan diri untuk diangkat menjadi pemimpin, dan sungguh aku tidak menyukai itu. Kata Umar bin Khattab, ghaira
anna nasan min ahli Najran, kecuali di saat ada utusan dari Najran meminta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta amil itu sebagai pekerja yang akan mengumpulkan upeti tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada utusan-utusan itu, la ub'atsanna alaikumul amin, aku akan mengutus bersama kalian seorang al-amin. Nah, setelah itulah kalimat itu keluar, al-amin, gelar al-amin itu keluar. Kemudian Umar mengatakan, fakuntu fiman tatawal, dan aku termasuk orang-orang yang menampilkan dan menonjolkan diri. Jadi ada para sahabat yang duduk beramai-ramai dengan sahabat yang lain. Umar ini fisiknya sudah gede, besar. Kalau Umar bin Khattab duduk di tengah-tengah para sahabat, beliau itu juga akan terlihat oleh Rasulullah. Tapi di saat itu, kata para ulama, Umar bin Khattab, bahkan Umar sendiri yang mengakuinya, aku sedikit meninggikan badanku. Kalau bahasa kita apa ini? Agak ditonjol-tonjolkan, agak dinaik-naikkan kepalanya seperti ini. Supaya ditunjuk oleh Rasulullah yang menjadi utusan umat ini mengambil upeti dari Najran itu adalah Umar yang ditunjuk. Karena pangkatnya bukan bintang, bukan jenderal yang akan didapatkan. Tapi gelar al-aminnya ini yang ingin didapatkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga ketika di tengah-tengah para sahabat itu, dia agak meninggi-ninggikan badannya seperti ini. Supaya terlihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditunjuk oleh Rasulullah yang akan menjadi utusan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil upeti tersebut. Ini perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Namun yang disayangkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengijabah keinginan Umar bin Khattab tersebut. Sudah ada usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, namun yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, kata Umar, adalah Aba Ubaidah al-Jarrah, yakni Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang sangat besar dan spesial khusus dimiliki oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah adalah gelaran al-amin untuk keseluruhan umat ini. Orang yang terpercaya dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Kemudian di antara keutamaan yang didapatkan oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah adalah beliau calon khalifah yang sangat kuat. Dan bukan hanya sekadar kuat, dan dia juga khalifah yang layak. Bahkan kekhalifaan ini rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan rekomendasi dari orang biasa. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan tersebut. Rasul tidaklah berkata melainkan perkataan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika yang merekomendasikan itu adalah manusia, ulama sekalipun, perkumpulan-perkumpulan apapun, lalu merekomendasikan seorang pemimpin, itu bukan suatu kebenaran yang harus. Bisa jadi benar, ya bisa juga jadi itu adalah suatu kesalahan. Tapi ketika yang merekomendasikan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah menjadi sebuah kepastian itu adalah hal yang benar. Maka kata para ulama, di antara keutamaan yang didapatkan oleh Abu Ubaidah, beliau ini adalah calon khalifah yang sangat kuat. Terbukti pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, beliau ini mengatakan dari hasil pertanyaan para sahabat kepada beliau. Sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhlifan au istakhlafahu?" Wahai Aisyah, siapa orang-orang yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak? Kata Aisyah mengatakan Abu Bakar. Faqila laha, ditanyakan lagi, summa man ba'da Abi Bakar? Kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar wahai Aisyah? Qalat Umar. Kata Aisyah menjawab Umar. Lalu ditanyakan lagi kepada Aisyah, siapa setelah Umar wahai Aisyah? Kata Aisyah menjawab Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Summa intahat. Kemudian beliau menjawab yang ketiga adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Lalu terhenti sampai di situ, habis. Tidak lagi dilanjutkan oleh
Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama Umar bertiga dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sampai 3 hari jasad Rasulullah SAW belum dimakamkan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena disibukkan dengan siapa yang berhak menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat ini. Belum didapatkan hari pertama, hari dua, hari ketiga. Ini ketiga orang yang mulia ini saling tunjuk-tunjukkan. Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah menunjuk Umar, Umar menunjuk Abu Bakar, terus keliling di sana-sana saja. Lalu kemudian berkumpullah orang-orang kaum muslimin ketika itu. Lalu berkumpullah 3 orang ini. Abu Bakar mulai menunjuk. Yang berhak menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di depan khalayakan umum, mengatakan, siapa orang yang lebih utama, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Bakar? Artinya, apakah saya orang yang lebih baik daripada Abu Bakar sehingga saya menggantikan posisi Rasulullah SAW? Semua orang terdiam dan semua orang mengakui orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Dan Abu Ubaidah melihat situasi kaum muslimin ketika itu, mengakui bahwa yang mulia setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, maka di saat itu yang pertama sekali membaiat Abu Bakar adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Setelah itu digantikan oleh Umar. Umar pun mengatakan perkataan yang sangat-sangat membanggakan, tapi perkataan itu disayangkan tidak bisa dipraktekkan. Kata beliau mengatakan, kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup, ternyata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini meninggal dunia di masa kekhalifahan Umar. Kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup, maka setelah meninggalnya aku nanti dari khalifah ini, maka yang berhak menggantikan khalifah tersebut adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal sebelum meninggalnya Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab pun menunjuk khalifah yang akan menggantikan beliau adalah dengan cara bermusyawarah. Sebagaimana yang telah sering kita jelaskan, pengganti Umar bin Khattab adalah dari 6 sahabat ahlu syurah. Jadi dewan permusyawaratan yang dibuat oleh Umar bin Khattab 6 orang. Dewan permusyawaratan ini, dari 6 ini keluarlah satu sebagai pemimpinnya, yaitu Utsman bin Affan. Dan 6 ini sudah kita sebutkan dan sering kita ulang-ulang. Baik para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang berikutnya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini termasuk seseorang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti dari hadis Aisyah lagi. Sebagaimana Aisyah menjawab sebuah pertanyaan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Syakik, berkata dan bertanya kepada Aisyah. Aisyah menjawab. Kata sahabat ini bertanya, siapa sih sahabat Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Nabi? Siapa sahabat itu? Kata Aisyah, Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Umar. Kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian sahabat tersebut terdiam sampai di situ. Jadi sampai pada jawaban yang ketiga, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam hadis yang lain menunjukkan bahwa Abu Ubaidah ini adalah sahabat yang dicintai, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan hadis ini sampai kepada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasulullah SAW berkata, ni'mar rajul Abu Bakar, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sesungguhnya sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, dan sebaik laki-laki adalah Umar, dan sebaik laki-laki adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini di posisi yang ketiga di hadis ini. Jadi kata Rasulullah SAW, sebaik laki-laki, apapun profesinya, apapun kondisi laki-laki tersebut, sebagai apapun dia, namun ketika dikatakan dia adalah sebaik laki-laki,
Sebagai suami, maka dia sebaik-baik suami. Sebagai anak, dia sebaik anak. Sebagai orang tua, dia adalah sebaik-baiknya orang tua. Siapa itu? Termasuk diantaranya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Baik para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah, di antara keutamaan yang berikutnya yang dimiliki oleh beliau adalah kisah kepahlawanan beliau. Beliau ini adalah seorang sahabat yang mengikuti seluruh peperangan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah absen setiap peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan di Khalifahan Abu Bakar pun beliau tetap berada di barisan terdepan. Di zaman Umar bin Khattab, beberapa peperangan yang beliau ikuti juga, beliau pun berada di tengah-tengah peperangan tersebut. Nah, di antara kisah kepahlawanan beliau yang menarik adalah di peperangan Uhud. Banyak peperangan-peperangan, tapi kita hanya mengambil satu contoh, yaitu di antaranya di peperangan Uhud. Di mana kita ketahui bahwa peperangan Uhud ini adalah peperangan yang kekalahan itu berpihak kepada kaum muslimin. Bahkan kekalahan ini sangat-sangat merugikan kaum muslimin. Tidak hanya sahabat yang banyak terbunuh di peperangan tersebut. Hampir-hampir Nabi kita Muhammad SAW tewas di peperangan tersebut. Hampir-hampir wafat Nabi kita Muhammad SAW di peperangan itu. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan ada beberapa sahabat, ada 50 sahabat ketika itu berada di sebuah bukit yang disebut dengan rumah. Mereka ini adalah sahabat-sahabat pemanah jitu. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak boleh meninggalkan tempat kalian apapun yang terjadi. Pokoknya sebelum ada perintah untuk turun, jangan turun. Tapi karena memang ada beberapa sahabat yang berinisiatif melihat musuh sudah mundur, seolah-olah kemenangan itu sudah berada di tangan kaum muslimin, mereka turun untuk membantu mengumpulkan ghanimah. Ternyata di sana ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu belum masuk dalam agama Islam, memiliki strategi perang yang sangat jitu. Dia pun memiliki pasukan sebanyak 200. Ini pasukan berkuda semua, berada di balik bukit yang tidak dilihat oleh pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin yang menyerang pasukan kaum musuh yang mundur, ini kan dikejar lagi oleh kaum muslimin. Nah, pasukan yang memanah ini turun, ternyata di balik bukit itu ada pasukan Khalid bin Walid yang dikomandoi oleh beliau di bawah 200 prajurit yang kencang karena memang menggunakan kendaraan berkuda. Ketika itu tinggal tersisa sekitar 7 orang saja para sahabat yang ada di bukit tersebut. 7 orang ini sangat mudah sekali bagi Khalid bin Walid untuk melumpuhkannya. 200 ini menyerang naik ke bukit, 7 orang ini pun tewas. Kemudian para sahabat-sahabat yang sudah turun dari bukit itu kocar-kacir, dikejar, dikepung dari pasukan Khalid bin Walid. Dan musuh yang tadi awalnya mundur karena melihat kaum muslimin sudah ternyata lemah, yang tadi mundur pun ikut menyerang lagi. Akhirnya kaum muslimin berada terjepit di tengah-tengah. Dan kondisi Rasulullah SAW di saat itu, karena memang ada 3 musuh yang besar yang ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abu Amir Al-Fasiq, kemudian ada lagi Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, kemudian ada lagi satu musuh lagi yaitu Ibnu Qabi'ah. Ini tiga musuh besar ini betul-betul berkeinginan besar untuk membunuh Rasul SAW. Sampai-sampai Abu Amir Al-Fasiq ini sebelum peperangan dia telah membuat sebuah perencanaan. Yang dia rencanakan adalah membuat lubang seperti kuburan, tapi dalam. Kalau ada orang jatuh di lubang tersebut, sulit untuk naik. Ya sekitar 2-3 meteran lah dalamnya. Ukurannya juga tidak terlalu gede. Lalu kemudian Abu Amir ini mengatakan kepada prajurit-prajuritnya untuk menutupi dengan pelepah-pelepah korma. Nanti ketika jatuh di sana, kaum muslimin tidak mudah untuk naik dan sangat mudah kita membunuhnya. Nah, yang ternyata jatuh di lubang tersebut adalah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Jatuh di perangkap itu, di lubang itu. Lalu Rasulullah sulit untuk naik. Dan sangat mudah 3 orang ini untuk mencelakakan Rasul SAW.
Abu Amir Al-Fasik ini, beliau mencoba untuk memukul dan melempari Rasulullah SAW dengan batu yang besar. Rasulullah SAW tidak bisa bergerak. Rasulullah SAW mencoba naik, di atas sudah dikepung oleh musuh. Tapi ketika Rasulullah SAW mencoba untuk berdiam diri di lubang tersebut, sangat mudah sekali Rasulullah SAW untuk dicelakakan. Bahkan Abu Amir Al-Fasik ini telah melempar Rasulullah SAW dengan batu-batu yang besar. Tapi karena memang kondisi Rasulullah SAW di saat itu berpakaian dengan pakaian yang lengkap, pakai helm lah kalau bahasa kita, kalau bahasa peperangannya ya tidak tahu, helm yang digunakan ini besi semua. Kemudian pakaian yang digunakan Rasulullah SAW juga adalah berbalut dengan besi. Lalu ada musuh yang kedua yang sangat berambisi untuk membunuh Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Abdullah bin Syihab ini mencoba untuk menebaskan pedangnya di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pelipis di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memang pakai helm, jadi pecahan helm dari akibat benturan pukulan pedang itu, pecahan helmnya itu menancap di pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pecahan helm itu menancap di pipi Rasulullah di sebelah kiri dan sebelah kanan. Pelipis Rasulullah berdarah, kepala Rasulullah pun akibat tebasan pedang itu, sampai helm itu pun tidak kuat untuk menahan. Sampai ada helm yang pecah dan terlukalah kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu ada juga musuh yang ketiga, Abu Qabi'ah, memukulkan senjatanya, tapi senjatanya ini bukan berbentuk pedang, dia alat berat yang dipukulkan di pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, akibat dari pukulan itu 1 bulan saya merasakan sakitnya. Jadi tidak hilang pegalnya, bukan pegal lagi, apa lagi namanya, mungkin cederanya Rasulullah SAW di pundak beliau itu akibat pukulan yang bernama Ibnu Qabi'ah ini, sebulan tidak hilang-hilang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di kondisi Rasulullah SAW yang terjepit seperti itu? Tentu banyak ya para sahabat-sahabat yang lain, tidak Abu Ubaidah bin Jarrah juga. Seperti contoh yang pernah kita kisahkan, Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam itu lebih besar jasa beliau di peperangan Uhud ini, di dalam membela Rasulullah SAW. Sampai-sampai Zubair bin Al-Awwam itu menjadikan dirinya sebagai tameng Rasulullah SAW. Jadi ini lubang tadi, beliau berada di posisi lubang tersebut. Sehingga panah yang diluncurkan oleh musuh itu menancap di tubuh beliau. Tombak itu menancap di punggung beliau. Sabitan pedang itu sudah tidak terhitung. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat menjelaskan, Zubair bin Al-Awwam ini tidak ada di tubuhnya itu bersih dari luka. Tidak ada satu pun anggota tubuhnya itu bersih tanpa luka. Artinya seluruh sekujur tubuhnya itu semuanya ada bekas-bekas luka, karena memang menjadi tameng Rasulullah SAW dari senjata-senjata musuh. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini setelah melihat kondisi seperti itu, dia menyerang 3 musuh yang besar tadi, ingin mencelakakan Rasulullah. Dia serang sehingga mundurlah 3 musuh ini. Lalu setelah terlihat kondisi agak lebih aman, Rasulullah SAW dikeluarkan oleh beliau dari lubang tersebut. Setelah keluar, dilihatlah oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah luka yang diderita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara luka tersebut ada tancapan serpihan dari helm itu nancap di wajah Rasulullah SAW. Tapi yang ajib yang ada pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini adalah beliau tidak mencabutnya dengan tangan beliau. Ini menunjukkan, kata para ulama, saking beradabnya beliau kepada Rasulullah, saking sopannya beliau kepada Rasulullah itu, beliau mencabut pecahan daripada helm itu dengan giginya, dengan mulutnya. Lalu beliau mencoba untuk mencabut pecahan yang pertama. Dan sempat ada perdebatan beliau dengan Abu Bakar. Ini siapa nih yang mau mencabut pecahan helm tersebut? Sempat ada perdebatan beliau dengan Abu Bakar. Tapi karena beliau
meminta dengan tegas kepada Abu Bakar. Bahkan permintaan beliau itu disebutkan dengan menyebut nama Allah. Karena memang dalam sebuah hadis, kalau seseorang menyebut nama Allah, tidak boleh tidak diberikan, harus diberikan. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, as'aluka billah, aku mohon kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mengucapkan kalimat tersebut, Abu Bakar pun mempersilahkan, silakan. Lalu Abu Ubaidah mencoba untuk mencabut pecahan helm itu dengan giginya. Tercabutnya pecahan itu bersamaan tercabutnya gigi beliau. Jadi saking kuatnya tertancap pecahan itu, untuk mencabut pecahan itu pun bersamaan dengan copotnya pecahan itu, tercopot pula gigi beliau. Lalu beliau mencoba untuk mencopot pecahan yang kedua dengan gigi beliau yang tersisa. Gigi, kata para ulama, gigi seri, gigi depan beliau yang copot. Kemudian yang keduanya pun copot besi itu, ikut copot juga gigi beliau. Lalu para sahabat memuji Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan pujian yang mengatakan tidak ada orang yang ompong seganteng Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kalau orang ompong kan jangankan untuk tertawa, untuk senyum aja dia agak malu-malu gitu. Tapi kalau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia memang bangga, bahkan dia ketawa biasa. Dan para sahabat mengatakan tidak ada orang yang seganteng Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di antara orang-orang yang ompong. Jadi gigi Abu Ubaidah itu memang tercopot, nggak mungkin bisa tumbuh lagi karena memang sudah dewasa, sudah tua, tidak bisa tumbuh lagi. Dia biarkan giginya seperti itu. Dan ini mendapatkan pujian yang sangat besar dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh beliau adalah ketawaduan dan kerendahan hati beliau. Beliau ini termasuk orang yang sangat tawadu, orang yang sangat rendah hatinya. Terbukti ketawaduan beliau ini adalah di sebuah peperangan. Nama peperangan itu adalah Zatus Salasil. Zatus Salasil. Peperangan ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, peperangan ini yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi sebuah suku yang bernama Juzam, suku Juzam. Suku Juzam ini adalah suku yang sakit hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suku ini meminta kepada kerajaan Romawi untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi melihat makar yang dilakukan oleh suku ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun memerintahkan untuk memerangi suku ini. Suku Juzam ini. Nah, utusan yang diutus oleh Rasulullah untuk memerangi ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Abil As. Jadi pasukan itu ditunjuk panglimanya adalah Amr bin Abil As. Berarti inilah pasukan inti, pasukan utama yang diutus oleh Rasulullah. Tapi berjelang beberapa hari kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak ragu nih, takut, khawatir pasukan ini dipukul mundur oleh musuh. Lalu kemudian Rasulullah pun membentuk satu tentara lagi, satu kelompok tentara besar yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Panglimanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Berarti ini kan adalah pasukan pembantu, bukan pasukan utama. Jadi ada pasukan pembantu yang ditunjuk oleh Rasulullah yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menyusul pasukan Amr bin Abil As. Nah, ketika sampai di sana, Rasulullah SAW berpesan sebelum mereka berangkat. Kata Rasulullah, wahai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, jangan berselisih dengan Amr bin Abil As. Jangan berselisih. Ketika sampai di pasukan, lalu bergabung dengan pasukan utama, lalu Amr bin Abil As berkata kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wahai Abu Ubaidah, engkau berada di bawah komando saya. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tidak. Kamu urusi prajurit kamu, saya urusi prajurit saya. Tidak boleh seperti itu. Ini perkara besar. Jadi kalau dalam peperangan itu hanya satu yang memimpin. Jadi dalam pemimpin itu dia yang akan mengatur segala peperangan. Mundur, maju ya maju, istirahat, makan ya makan, sholat ya sholat. Itu semuanya adalah komando dari pemimpin.
Nah kalau dua nanti pemimpinnya bingung. Satu mengatakan lanjutkan peperangan, satu mengatakan istirahat dulu. Kata Ammar bin Abil As, saya yang berhak menjadi pemimpin itu. Karena saya pasukan utama yang diutus oleh Rasulullah. Adapun engkau adalah pasukan sekedar membantu saja. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, karena ingat pesan Rasulullah SAW, jangan berselisih. Abu Ubaidah pun mengalah. Baik, kalau begitu silahkan engkau yang memimpin. Nah ini kata para ulama, ketawaduan dan kerendahan hati beliau di kalangan para sahabat-sahabat yang lain. Tidak pernah terbesit di hati beliau iri, dengki, ingin menjadi orang yang terdepan di kalangan para sahabat-sahabat yang lain. Tidak, itu tidak pernah ada pada diri Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Banyak di antara contoh ketawaduan dan kerendahan hati beliau. Ketika beliau menjadi pemimpin, beliau bergaul dengan para bawahannya, ya prajurit-prajuritnya. Setiap hari beliau menemui prajurit-prajuritnya, menanyakan kabar. Bahkan ketika bertemu dengan prajuritnya, tidak sedikit di antara sahabat-sahabatnya itu dia bersihkan baju-baju mereka. Ada baju-baju yang kotor, kena debu, dibersihkan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dengan seraya berkata, dengan ucapannya yang diabadikan oleh para ulama, kata para ulama mengatakan, banyak orang yang membersihkan pakaiannya, tapi dia lupa membersihkan agamanya. Artinya dia malah mengotori agamanya. Nah ini ucapan yang ketika itu terlontar dari mulut beliau ketika membersihkan sebagian pakaian-pakaian sahabat-sahabatnya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan-keutamaan yang lainnya yang terkait dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masih ada beberapa poin lagi. Dikarenakan waktu kita sangat terbatas, tidak bisa menjelaskan keseluruhan daripada keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh beliau ini. Kita tutup dengan satu poin lagi terkait dengan keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Beliau ini memiliki kesolehan yang tidak lagi diragukan. Beliau ini orang yang sangat soleh sekali, di antara sahabat-sahabat yang soleh. Dan kesolehan dan kedekatannya dengan Allah ini mengakibatkan karamah diberikan kepada mereka yang soleh ini. Karamah ini adalah kejadian yang luar biasa terjadi pada manusia. Kalau mukjizat adalah kejadian yang luar biasa terjadi pada nabi dan rasul, pada seorang rasul, itu mukjizat. Tapi ketika ada suatu kejadian yang luar biasa terjadi pada seorang manusia biasa, disebabkan karena kesolehannya, ini disebut dengan karamah. Dan karamah ini didapati oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam sebuah peperangan, ini Abu Ubaidah ditunjuk lagi sebagai panglima perang. Nah, di dalam perjalanannya, dalam riwayat mengatakan perjalanan pergi, dalam riwayat mengatakan perjalanan pulang. Sehingga tentara ini diberikan gelar oleh para ulama adalah Juyushul Khabat, tentara-tentara Khabat. Apa itu Khabat? Khabat itu adalah dedaunan kering yang jatuh dari pohonnya. Dedaunan kering yang jatuh dari pohonnya. Kenapa tentara ini dikatakan tentara daun yang kering jatuh dari pohonnya? Karena tentara-tentara tersebut saking tidak ada makanan lagi yang habis di perjalanan, mereka harus memakan dedaunan-dedaunan yang berjatuhan. Saking tidak ada lagi makanan. Nah itu diriwayatkan oleh beberapa para ulama dalam kitab sejarah mereka. Ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diutus oleh Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, dalam perjalanan pulang mereka ini melewati pinggir-pinggir pantai. Jadi jalannya daerah pinggir-pinggir pantai. Nah ketika itu para sahabat-sahabat, para prajurit-prajuritnya membawa masing-masing bekal. Tapi ada beberapa sahabat ketika itu sudah kehabisan bekal. Dan kecerdasan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika itu adalah memanggil seluruh prajuritnya. Karena sudah sebagian sahabatnya habis bekal. Lalu mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang masih punya bekal? Kami ya Aba Ubaidah, kami ya Aba Ubaidah. Silahkan semua perbekalan dikumpulkan menjadi satu. Jadi satu. Nah yang tadi yang tidak punya bekal nanti boleh mengambil bekal tersebut. Nah bekalnya itu adalah korma. Nah korma stoknya tinggal itulah. Sampai di perjalanan tidak ada lagi. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah, kami
dalam satu hari itu hanya 1 butir korma yang kami makan. Bahkan kami memakan korma itu hanya sekedar mengemutnya. Kalau kita anak-anak yang mengemut permen, seperti itulah kami mengemut korma itu di mulut kami. Jadi kami hanya letakkan korma itu sepanjang perjalanan kami dalam mulut kami. Ketika kami haus, kami minum air. Jadi ada korma-korma yang lengket di mulut, itulah yang tertelan. Adapun butiran korma yang masih ada di mulut itu tetap berada di mulut itu. Sampai 24 jam itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Sampai di suatu ketika perbekalan sudah habis sama sekali, tidak ada lagi. Lalu disinilah letak kesolehan. Dan akibat dari kesolehan itu diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karamahnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ikan yang sangat besar terdampar di pinggir pantai. Ikan itu adalah ikan paus. Di sini dijelaskan adalah fa idza hut mislu dzarab, yaitu ikan paus terdampar di pinggiran pantai. Saking besarnya adalah seperti bukit kecil, tidak bukit besar. Bukit yang sangat kecil. Terlihat dari kejauhan itu adalah ikan. Nah, ikan itu diperintahkan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk dimanfaatkan. Ada yang makannya sampai di saat itu. Nah, sisa-sisanya itu dibawalah oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk perbekalan perjalanan. Sesampainya di kota Madinah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat ini bercerita kepada Rasul, "Ya Rasulullah, di perjalanan kami tadi sudah kehabisan bekal, lalu kami diberikan ikan yang terdampar di pinggir pantai. Ikan itu sangat besar sekali. Sampai-sampai sebagian sisa daripada ikan itu kami bisa jadikan perbekalan di perjalanan kami." Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kulu rizqan akhrajahullah." Makanlah rizki itu. Sesungguhnya rizki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. At'imuna in kana ma'akum. Kata Rasulullah, kalau masih ada sisanya bagi kami. Kata Rasulullah, bagilah, bagi-bagi kita. Kalau masih ada lagi kami juga ingin menyicipi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu ba'dhum. Kemudian sebagian para sahabat tadi mendatangkan sisa daripada ikan yang dijadikan bekal oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mencicipi ikan tersebut, ikan yang terdampar di pinggir pantai. Dan ini kata para ulama adalah merupakan karamah. Sepakat para ulama ini merupakan karamah. Ini bukan sebuah hal yang kebetulan. Bukan kebetulan karena memang ikan itu sakit, kemudian udah mulai mati dan terdamparlah, terbawa oleh ombak. Ini bukan suatu kebetulan. Bayangkan ikan yang begitu besar digambarkan oleh para ulama seperti bukit, ombak yang membawanya tidak besar gitu. Kok bisa terdampar di pinggir pantai? Kecuali kalau memang ikannya tidak terlalu besar, ombaknya itu sesuai gitu. Ombaknya besar sesuai dengan ikan itu. Ini mungkin masuk akal. Tapi ini ikan yang begitu besar, ombak yang sehari-hari di pantai itu adalah ombak biasa. Maka kata para ulama ini bukan sebuah hal yang kebetulan, tapi ini adalah merupakan karamah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wallahu taala alam bissawab. Barangkali ini dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga menambah wawasan kita, keilmuan kita tentang para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya sekedar wawasan, barangkali bisa kita ambil hikmah pelajaran dari perjalanan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairul muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.